Falamma kana shaumu lil khususi qam'an li syaitani wa saddan li masalikihi. Karena puasa itu secara khusus adalah upaya kita untuk menundukkan setan, wa saddan li masalikihi, dan menutup jalan-jalannya, wa tadyiqan li majarihi, dan menyempitkan jalan-jalannya setan tadi itu. Istahaqqat takhsis, maka puasa itu berhak memperoleh takhsis, pengkhususan, bin nisbati, dengan dinisbatkan ilallahi, langsung kepada Allah azza wajalla. Fa fi qam'i aduwillahi, karena dengan mengalahkan, menundukkan aduwillah, musuhnya Allah itu, nusratun lillahi subhanahu, terdapat upaya kita untuk menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bukan Allah membutuhkan pertolongan, tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita menaklukkan, berjuang untuk mengalahkan musuh-musuhnya Allah, termasuk setan itu, maka kita akan terhitung sebagai orang-orang yang berjuang untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasirullahi ta'ala, dan orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala, mauqufun ala nusratilahu, akan diposisikan ala nusratilahu, pada posisi memperoleh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki kalian. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi, wal jaza'u bil hidayati minallahi azza wajalla. Awal mulanya adalah dengan upaya dari manusia, dari hamba, wal jaza'u, dan balasannya adalah hidayah minallahi azza wajalla. Jadi ayat-ayat seperti intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum itu menunjukkan satu prinsip penting dalam kita melakukan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah hanya meminta kita untuk memulai sebuah usaha. Nanti Allah yang akan memberikan balasannya dengan jumlah dan kadar yang berlipat-lipat dibandingkan dengan usaha kita. Intan surullah, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Jangan dibandingkan pertolongan yang kita berikan kepada Allah dengan pertolongan Allah yang diberikan kepada kita, yang enggak sebanding. Tapi kita diminta untuk memulai itu. Makanya di ayat-ayat berikutnya yang dikutip oleh Imam Ghazali disebutkan, walidzalika qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum, maka kami pasti akan. Ini menggunakan dua harfu taukid, lam dan nun, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka tentang jalan-jalan kami. Subulana, subul ini menggunakan jamak, yaitu jalan-jalan kami. Wa qala ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada di sebuah kaum hatta yughayyiru, sampai mereka mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ayat ini sebetulnya konteksnya tentang konteks keburukan. Karena itu dijelaskan di sini, wa innamat taghyir, yang dimaksud dengan taghyir di sini hatta yughayyiru ma bi anfusihim adalah taktsirus syahawat, memperbanyak syahwat. Fahiya marta'us syayatin, syahwat itu adalah tempat makannya setan, wa mar'ahum, dan tempat mereka digembalakan. Jadi ibarat kalau setan itu ibarat kambing, maka padang-padang rumput tempat mereka digembalakan dan makan, itu adalah syahwat. Fama damat mukhassabatan, selama syahwat itu terus dipupuki, diberi pupuk, dibuat menjadi subur, lam yanqati' taradduduhum, maka setan itu akan terus-menerus kembali ke sana. Sama seperti kambing misalnya, atau binatang hewan ternak. Kalau rumput itu masih subur, kita beri pupuk, kita suburkan, dia akan kembali lagi. Kambing itu dia kenyang hari ini, besok dia akan datang ke sana lagi. Setan juga demikian. Syahwat itu adalah marta'us syayatin, tempat makannya setan, tempat setan digembalakan. Sehingga jangan disuburkan. Wa madamu yataraddadun, dan ketika setan-setan itu masih terus bolak-balik ke dalam diri kita melalui syahwat diri kita tadi itu, lam yankashif lil abdi, maka tidak akan pernah tersingkap bagi seorang hamba jalalullahi subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana mahjuban, dan dia akan mahjub, akan ditutupi, akan dihalangi an liqaihi, dari bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam,
seandainya setan itu tidak yahumuna, tidak beredar, tidak yaduru, tidak berkeliling ala qulubi bani Adam, di hati anak manusia, lanadharu ila malakutis samawat, maka mereka akan bisa melihat ke malakutis samawat. Malakut itu, alam malakut itu adalah alam para malaikat kira-kira. Jadi alam itu kan dibagi alamul mulki, alamul malakut. Alamul mulki itu yang zahir yang kita di dunia ini. Alamul malakut itu alam gaib, alamnya para malaikat itu. Jadi seandainya tidak dihalangi oleh setan yang berkeliling di hati manusia itu, maka manusia akan nazaru ila malakutis samawat, akan melihat. Dan ini pentingnya puasa atau pentingnya lapar secara umum, karena dengan puasa itu hati kita kemudian menjadi dibersihkan dari setan-setan, sehingga dengan cara itu kemudian hati kita yang mulai bersih itu bisa memperoleh akses ke tadi malakut as-samawat. Fi hadzal wajhi sara shaumu babal ibadah. Ini yang saya bilang tadi. Fi hadzal wajhi, dengan penjelasan yang ini, dengan penjelasan yang ada dalam hadis ini, sara shaumu, maka puasa menjadi babal ibadah, menjadi pintu dari ibadah. Karena ibadah itu pusatnya di hati. Begitu hati kita bersih, maka pintu ibadah itu terbuka dengan sangat lebar. Dan kalau sudah terbuka dengan sangat lebar, maka semua ibadah yang kita lakukan akan lebih mudah untuk kita lakukan dan lebih besar kemungkinannya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan membersihkan hati itu adalah dengan shaum. Wasara junnatan, dan dia menjadi benteng. Wa idza azumat fadilatuhu ila hadzal haddi, kalau fadilah, kalau keutamaan puasa itu azumat, betul-betul agung, ila hadzal haddi, sampai batas seperti yang telah digambarkan dalam kitab ini barusan, fala budda, maka harus min bayani syurutihi, untuk menjelaskan tentang syarat-syaratnya, al-zahirah wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin, bizikri arkanihi, dengan menyebutkan rukun-rukunnya, wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa syurutihil batinah, dan syarat-syaratnya yang bersifat batinah. Wa nubayyinu dzalika bi thalathati fusulin, dan kami, kata Imam Ghazali, akan menjelaskan itu semua bi thalathati fusulin, dengan dalam 3 pasal, dalam 3 bab. Jadi al-faslul awal fil wajibati was sunanidz zahirati wal lawazim bi ifsadihi. Ini kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Demikian pengajian kita di sore hari ini. Nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una, wa barik lana fima 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.